Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SCMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya Nasya Febriana Safitri Wiranata dengan NIM 067 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari soal UTS Perekonomian Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan relasi antara sistem politik dan sistem ekonomi. Di sini saya menggunakan pendapat dari Acemoglu dan Robinson dalam bukunya yaitu Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Di sini Acemoglu dan Robinson menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara sistem politik dan sistem ekonomi suatu negara. Secara sederhana, Acemoglu dan Robinson membagi institusi politik dan institusi ekonomi ke dalam dua bentuk. Di bentuk yang pertama yaitu institusi politik dan ekonomi yang inklusif. Sistem politik yang inklusif dan terbuka ini di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik dan terdapat mekanisme checks and balance, cenderung menciptakan sistem ekonomi yang inklusif juga. Dalam sistem ini, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan berpartisipasi dalam ekonomi. Institusi politik yang inklusif melindungi hak milik, memberikan kemudahan untuk berbisnis, dan menjamin akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi bagi seluruh warga negara. Hal ini memungkinkan ekonomi tumbuh dan negara menjadi makmur. Untuk bentuk yang kedua yaitu institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif. Jika suatu negara memiliki institusi politik yang ekstraktif, di mana kekuasaan hanya dipegang oleh sekelompok kecil elit tanpa kontrol atau pembatasan, maka negara tersebut cenderung memiliki institusi ekonomi yang ekstraktif pula. Dalam sistem ini, kekayaan dan sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok elit tertentu. Oleh elit tertentu tersebut, institusi ekonomi ekstraktif ditandai dengan adanya hambatan bagi orang lain untuk masuk ke pasar atau berbisnis, lemahnya perlindungan hak milik, dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan elit. Akibatnya, ekonomi tidak berkembang dengan baik dan kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jadi kesimpulannya, sistem politik dan sistem ekonomi ini mempengaruhi cara suatu negara mengatur politik dan distribusi kekuasaan mereka, akan menentukan apakah sistem ekonominya menjadi inklusif atau ekstraktif. Negara dengan sistem politik inklusif akan cenderung makmur karena ekonomi inklusif memungkinkan banyak orang untuk berkontribusi dan berkembang. Sedangkan negara dengan sistem politik ekstraktif cenderung miskin karena sumber daya hanya digunakan untuk kepentingan elit. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, tunjukkan dengan menggunakan data dari BPS atau BI adanya perubahan struktural pada perekonomian Indonesia. Perubahan struktural itu ditunjukkan dengan menggunakan grafik. Sebelum saya menunjukkan data atau grafik yang menunjukkan perubahan struktural, di sini saya akan memaparkan salah satu teori yang melandasi perubahan struktural tersendiri itu. Nah, saya di sini menggunakan teori Chenery. Teori perubahan struktural yang dikemukakan oleh Hollis B. Chenery menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara bertransformasi melalui pergeseran sektor-sektor ekonomi saat mengalami pertumbuhan. Menurut Chenery, saat negara berkembang melewati fase awal pembangunan, sektor ekonomi yang dominan biasanya adalah sektor primer atau pertanian. Namun seiring peningkatan pendapatan dan urbanisasi, struktur ekonomi berubah menjadi sektor sekunder atau industri dan kemudian sektor tersier atau jasa. Pergeseran ini dianggap sebagai tahapan penting dalam proses pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada data yang menunjukkan distribusi PDB menurut sektor primer, sekunder, dan tersier pada harga pasar konstan tahun 2000 sampai 2005. Data ini berbentuk persentase. Selanjutnya untuk interpretasinya, untuk sektor primer atau pertanian pada tahun 2000, sektor primer menyumbang 30,81% terhadap PDB, namun kontribusinya terus menurun hingga menjadi 23,84% pada tahun 2005. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada sektor pertanian semakin berkurang.
Selanjutnya untuk sektor sekunder atau industri, kontribusi sektor sekunder relatif stabil namun cenderung meningkat sedikit dari yang 33,28% pada tahun 2000 menjadi 35,37% pada tahun 2005. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa sektor industri semakin berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya di sektor tersier atau jasa, sektor tersier ini menunjukkan peningkatan kontribusi dari 41,60% pada tahun 2000 menjadi 40,80% pada tahun 2005. Meskipun perubahan pada sektor ini tidak terlalu besar, tetapi sektor jasa ini menunjukkan tren positif dan menjadi sektor terbesar dalam kontribusi terhadap PDB. Nah, sesuai dengan kerangka pemikiran dari teori Chenery, di mana telah terjadi perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di Indonesia yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional atau subsisten ke sektor industri dan jasa sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi pembangunan Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, mengapa berawal dari Thailand berdampak terhadap Indonesia. Berikut proses terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yaitu awal krisis di Thailand. Krisis dimulai pada Juli 1997 ketika baht Thailand mengalami depresiasi yang drastis. Hal ini menciptakan efek penularan atau contagion effect ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Ketidakpastian di pasar mata uang menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah yang mulai terdepresiasi. Di fase yang kedua, kebijakan moneter dan dampaknya. Dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan beberapa langkah kebijakan seperti pelebaran rentang kurs, intervensi, dan pengambang bebasan rupiah. Namun langkah-langkah ini justru memperburuk situasi dengan menciptakan proses spiral ke bawah atau downward spiral dalam pasar keuangan. Ketidakpercayaan terhadap rupiah menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan. Krisis pada sistem perbankan. Untuk fase yang ketiga, yaitu krisis perbankan. Ketika deposan mulai menarik dana secara besar-besaran, flight to safety, bank-bank tidak hanya kehilangan deposan, tetapi juga mengalami kesulitan dalam pasar uang antar bank. Hal ini menyebabkan gangguan pada likuiditas perbankan dan memicu krisis yang lebih luas. Di fase yang keempat, dampak pada sektoril. Krisis perbankan kemudian menjalar ke sektoril. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat memperoleh pinjaman bank mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan mereka yang berujung pada krisis sosial. Kegiatan konsumsi, produksi, perdagangan, dan investasi mengalami penurunan drastis. Di fase yang terakhir, krisis sosial dan politik, krisis ekonomi ini tidak hanya berakhir di sektor finansial saja, tetapi juga memicu ketidakpuasan sosial yang meluas, berujung pada krisis politik dan kepemimpinan nasional yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini. Berdasarkan pandangan Sudrajat Jiwandono, terdapat beberapa alasan utama mengapa Indonesia terdampak paling parah dibandingkan negara lain selama krisis ini. Yang pertama, krisis eksternal dan proses penularan. Krisis ekonomi Asia pada 1997 dimulai dengan depresiasi mata uang baht di Thailand yang menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan regional dan memicu kepanikan finansial yang menyebar secara cepat ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Krisis ini menyebar melalui proses penularan atau contagion, di mana ketidakstabilan di satu negara menimbulkan ketidakpastian di negara lain. Indonesia terkena dampak lebih besar karena memiliki kelemahan struktural dalam sistem perbankan dan sektorilnya. Yang kedua, mengenai kelemahan struktural dalam perekonomian. Kelemahan struktural dalam perekonomian Indonesia seperti sistem keuangan yang rapuh dan praktik kapitalisme yang penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN memperburuk dampak krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Kebijakan moneter yang diterapkan seperti pelebaran rentang kurs dan pengambang bebasan terkendali dan tidak cukup kuat untuk menstabilkan pasar uang. Yang ketiga, krisis sosial dan politik. Krisis ekonomi dengan cepat menjalar menjadi krisis sosial dan politik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap
kondisi ekonomi yang memburuk memicu protes besar-besaran yang berujung pada jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998. Kelemahan dalam struktur sosial politik Indonesia yang dibangun atas dasar represi dan kontrol hebat terhadap era Orde Baru membuat stabilitas politik menjadi sangat rentan ketika tekanan sosial meningkat. Nah, untuk kesimpulan di nomor 3, secara keseluruhan Indonesia mengalami dampak paling parah dari krisis ekonomi 1998 karena kombinasi dari faktor-faktor eksternal seperti penularan krisis dari Thailand dan faktor-faktor internal seperti kelemahan struktural dalam sistem perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Ketidakmampuan untuk mengelola resiko serta kekurangan dalam kebijakan moneter dan fiskal memperburuk situasi, sementara ketidakstabilan politik menjadi respons terhadap krisis semakin sulit. Dengan demikian, krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mengubah landscape sosial politik Indonesia secara mendalam. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5, apakah pemerataan pendapat dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, untuk memahami hubungan antara keduanya, yaitu pemerataan pendapat dengan pertumbuhan ekonomi, di sini saya menggunakan dua teori, yaitu teori kurva Kuznets dan teori Todaro dan Smith. Untuk teori yang pertama, teori kurva Kuznets, Simon Kuznets dalam penelitiannya pada tahun 1955 mengemukakan hipotesis yang dikenal dengan kurva Kuznets yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Menurut Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapat cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti urbanisasi dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, yang menciptakan perbedaan pendapatan antara mereka yang terlibat dalam sektor-sektor tersebut. Namun, setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, ketimpangan pendapat akan mulai menurun. Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan kebijakan redistributif mulai diterapkan sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan kata lain, Kuznets berargumen bahwa ada hubungan U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Nah, ketimpangan meningkat pada awal pertumbuhan tetapi menurun pada tahap selanjutnya. Nah, untuk di teori yang kedua, yaitu teori Todaro dan Smith. Todaro dan Smith dalam karya mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, terutama dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan yang tidak merata dapat memperburuk kondisi bagi kelompok masyarakat yang sudah terpinggirkan. Dalam jangka pendek, peningkatan pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan sehingga menyebabkan kesenjangan yang lebih besar. Namun Todaro dan Smith juga mencatat bahwa dalam jangka panjang, jika pertumbuhan ekonomi disertai dengan kebijakan redistributif yang efektif, maka pemerataan pendapatan dapat tercapai. Mereka menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengelola hasil pertumbuhan untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk kesimpulan dari nomor 5 ini, apakah pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi? Dari analisis kedua teori dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi seringkali memerlukan waktu dan kebijakan yang tepat untuk mengelola ketimpangan yang muncul selama proses tersebut. Teori kurva Kuznets menunjukkan bahwa ketimpangan mungkin meningkat sebelum akhirnya menurun seiring dengan perkembangan ekonomi, sementara Todaro dan Smith menekankan pentingnya intervensi kebijakan untuk memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai pemerataan pendapatan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.